Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jepari dengan yang 174521057 dari kelas D3 akuntansi 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian tengah semester dari praktik anggaran perusahaan, yaitu nomor 1 dan juga nomor 2. Jadi yang pertama soal 1, tersedia data historis penjualan per unit di tahun 2014 sampai 2018 dan juga masing-masing bulannya sampai triwulan 4, dan juga di sini ada masing-masing total dari tahun 2014 sampai 2018 dan juga penjualan industrinya. Selanjutnya ada asumsi anggaran dari TW1 sampai TW4 yang masing-masing pada persen penjualannya itu TW1 15%, TW2 25%, TW3 25%, dan TW4 35%. Nah, dan juga terdapat kenaikan harga yaitu 20% dari harga jual per unit 2017, yaitu harga tahun 2017 sebesar 200.000 per unit. Nah, soalnya PT Adinda merupakan perusahaan dagang yang menjual meja lipat. PT tersebut didirikan di tahun 2014 dan saat ini sudah menginjak ke tahun ke-6 kegiatan operasionalnya. PT Adinda ingin menyusun anggaran 2018. Instruksinya yang pertama, susun anggaran penjualan dengan metode analisis industri. Jangan lupa menghitung pangsa pasar setiap tahunnya. Yang kedua, susunlah ramalan penjualan dengan metode time series momen dari data per tahun di atas. Yang ketiga, susunlah ramalan penjualan dengan metode least square atau asumsi sigma X yang. Baiknya yang pertama itu anggaran penjualan dengan metode analisis industri. Yang pertama kita harus cari pangsa pasar PT Adinda tahun 2014 hingga 2018. Nah, jadi kita sudah ketahui penjualan industri berdasarkan soal tadi. Kemudian penjualan PT Adinda juga sudah diketahui dari tahun 2014 hingga 2018. Nah, jadi kita sedang mencari pangsa pasar PT Adinda, yaitu dengan caranya membagi penjualan PT Adinda dengan penjualan industri. Nah, dan dapat hasilnya 12%. Kemudian seterusnya tahun 2019 sampai 2018, dan akhirnya rata-rata pangsa pasar PT Adinda tahun 2012 hingga 2018 itu sebesar 40% dari jumlah masing-masing tahun yang sudah berjalan. Selanjutnya adalah penjualan industri dan penjualan PT Adinda di tahun 2019. Nah, penjualan industri 2019 kita dapat dari penjualan industri tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 sebesar 370.000 dikali dengan kenaikan harga sebesar 20%. Jadi 370.000 dikali 1,2 hasilnya 444.000. Pangsa pasar 2019 sudah diketahui yaitu sebesar 14% dari yang sudah kita cari sebelumnya. Penjualan PT Adinda 2019 didapat dari 444.000 dikali dengan 14%. Hasilnya 62.160. Selanjutnya adalah penjualan dalam unit per triwulan di tahun 2019. Jadi sudah diketahui di soal di sebelumnya TW1 sampai TW4 masing-masing persentasenya penjualannya. Nah, kemudian penjualannya kita dapat dari penjualan PT Adinda 2019 dikali masing-masing triwulan, yaitu persentase penjualannya. Didapat hasilnya 9.320. Triwulan seterusnya hingga dapat total yang sama seperti penjualan, yaitu 62.160. Lalu yang keempat adalah perkiraan harga jual tes selama tahun 2019. Pertama, harga jual per unit 2018 yaitu 240.000 didapat dari harga tahun 2017 yaitu sebesar 200.000 kali dengan kenaikan harganya 20%. Jadi hasilnya yaitu 240.000. Kemudian kenaikan harga di tahun 2019 juga sama yaitu 20%. Jadi untuk harga jual per unit tahun 2019 kita dapat dari 240.000 dikali dengan kenaikan harga 20% yaitu 1,2, dan didapat hasilnya yaitu 288.000. Yang terakhir yaitu anggaran penjualan PT Adinda tahun 2019 untuk produk meja lipat. Nah, untuk penjualan per unit setiap triwulannya kita dapat dari yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu pada penjualan dalam unit per triwulan. Pemasukan masing-masing triwulan, kemudian harga jual per unit kita dapat dari kita cari tadi itu 288.000, dan masing-masing triwulan langsung dikalikan penjualan per unit kali harga jual didapat dengan masing-masing harga seperti berikut ini, dan totalnya yaitu 17.902.080.000.
Kedua yaitu ramalan penjualan dengan metode time series moment. Kita sudah terdapat tahunnya dari 2014 hingga 2018. Sales unit atau yield-nya kita dapat dari total dari triwulan 1 hingga triwulan 4 masing-masing tahunnya. Jadi dapat ini 35.000, 38, 41.000, dan seterusnya. Nah, untuk tahunnya kita berjalan dimulai dari 0 dan selanjutnya diikuti urutan 2, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk XY kita kali seperti biasa, yaitu 35.428 kali 0 hasilnya 0, begitupun seterusnya, dan totalnya XY yaitu 503.494. Nah, kemudian ada X kuadrat ya kita kuadratkan biasa, 0 kuadrat 0, kemudian 1 kuadrat 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan juga 4 kuadrat 16. Jadi total dari X kuadrat itu ada 30. Jadi kita sini mengerjakannya dengan metode eliminasi dengan dua persamaan. Nah, itu jika ingin mencari B, maka kita samakan persamaan A dengan rumus ini. Sigma X, sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Sigma Y kita dapat dari ini jumlah keseluruhan dari Y yaitu 229.142. Kemudian N kali A, N-nya jumlah tahunnya 2 ada 5, dikali dengan A tambah B dikali sigma X. Sigma X-nya kita dapat yaitu 10. Kemudian yang sigma XY kita dapat dari total keseluruhan XY, kemudian A dikali sigma X, sigma X-nya 10, ditambah B dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat kita kuadratkan jadi adalah 30. Kemudian sudah dikali 2, dapat hasilnya yaitu 458.244.000 dengan 10A ditambah 2B dikali 20. Kemudian persamaan kedua 503.484 sama dengan 10A ditambah B kali 30. Jadi kita kurangin hasilnya 45.200 dengan B dikali 10. B sama dengan 45.200 kali 10. Dan dapat hasilnya itu 4.520. Kemudian jika kita mencari A, maka kita harus samakan B. Yang persamaan pertama kita kali 3, persamaan keduanya tetap. Jadi hasil pertama kali 3 yaitu 687.426 sama dengan 15A ditambah B kali 30. Yang kedua 503.484 dengan 10 kali A ditambah B kali 30. Jadi kita kurangin jadi 103.942 sama dengan 5A pada 15 kurang 10A. A sama dengan B-nya sudah hilang. A sama dengan 103.942 dibagi dengan 5. Jadi hasilnya adalah 30.788,10. Jadi untuk di tahun 2019 terus rumusnya adalah A tambah B kali X. A-nya sudah kita dapat tadi 36.788 kali 0,40 kita tambah dengan 4.520 kita kali 5. Jadi 36.788,40 ditambah 22.600 dan hasilnya yaitu 59.388,40. Soal yang ketiga yaitu ramalan penjualan menggunakan metode least square asumsi sigma X sama dengan 0. Jadi sigma X sama dengan 0 itu ditekan di tahun 2016, kemudian 2 data sebelumnya minus 1, minus 2, yang sesudahnya 1 dan 2. Tergantung datanya genap ataupun ganjil. Dan sales unitnya sama seperti metode time series menggunakan total dari triwulan 1 hingga triwulan 4, kemudian XY kali seperti biasa 3.328 kali minus 2 hasilnya 71.456. Juga X kuadrat kita kuadratkan seperti biasa. Dapat total dari X kuadrat yaitu 10, XY 45.200. Kemudian kita cari nilai A dan nilai B-nya. Mencari nilai A kita melakukan rumus sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y
diketahui yaitu 222.000 dibagi N jumlah tahun yaitu 5 tahun. Dan hasilnya yaitu 45.828,40. Untuk pilih rumusnya sigma XY per sigma X kuadrat. Kita dapat dari 45.200 dibagi sigma X kuadrat yaitu 10. Hasilnya 4.520. Jadi untuk ramalan penjualan untuk tahun 2019, rumusnya A tambah BX. Jadi nilainya sama dengan 45.820 ditambah B-nya 4.520 dikali X. Jadi totalnya itu 59.388,40. Hasilnya sama seperti di atas menggunakan metode time series yaitu 59.388,40. Nomor 2, soalnya itu PT Akiza merupakan perusahaan tas yang berlokasi di Jakarta Utara. Harga jual tas per unit ada Rp25.050. Estimasi kenaikan harga dari 2018 ke 2019 adalah 20%. Persediaan akhir barang jadi yaitu 20.000 per unit, dan juga persediaan awal barang jadi 30.000 unit. Berikut adalah data yang dibutuhkan. Jumlah persediaan awal kain di kilo 1 itu 4.000 dan juga benang sebanyak 1.200 gulung. Jumlah persediaan awal untuk kuda bahan baku diperkirakan naik 10% tiap triwulannya. Nah, terdapat tabel data historik penjualan dari 2016 hingga 2016 dan juga dari triwulan 1 hingga triwulan 4 dan mungkin totalnya seperti berikut. Kemudian ada tabel pemakaian bahan baku kain dan benang. Nah, itu terdapat standar pemakaian kain itu 0,5 meter, juga benang sebanyak 1 gulung. Nah, harga masing-masing bahan baku itu sebesar 50.000 untuk kain dan 20.000 untuk benang. Instruksinya sesuai anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak. Kedua, susun anggaran produksi dengan stabilitas produk. Yang ketiga, susun anggaran stabilitas persediaan. Yang keempat, susun anggaran persediaan bahan baku langsung. Jadi dari anggaran pemakaian juga pembelian bahan baku dan menggunakan asumsi stabilitas produk dan juga persediaan. Yang pertama, anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak. Yang pertama, kita harus mencari perkiraan penjualan tas dalam unit untuk tahun 2019. Penjualan unit untuk tahun 2019, TW1 terdapat dari 4 unit sebelumnya, yaitu dari TW1 2018 hingga TW4 2019. Nah, selanjutnya untuk TW2 itu kita menggunakan pada data sebelumnya dari TW2 2018 hingga TW1 2019 kemudian dibagi jumlah triwulannya. Nah, untuk TW3 juga sama, mulai dari TW3 2018 hingga TW2 2019. Dan TW4 kita pakai TW4 2018 hingga TW3 2019 dengan total yaitu 444.375. Yang kedua, perkiraan harga jual tas selama tahun 2019. Nah, harga jual per unit tahun 2019 sudah kita di soal yaitu sebesar 250.000 dan juga kenaikan harga jual dari 2018 ke 2019 sebesar 25% dan kita di soal juga. Jadi untuk harga jual per unit tahun 2019 kita kalikan 250.000 dikali kenaikan sebesar 25% yaitu kali 1,25 dan mendapatkan hasilnya sebesar 312.500. Nah, kemudian adalah chain anggaran penjualan PT Akiza untuk 2019 untuk tas. Nah, untuk masing-masing triwulan kita menggunakan dari yang sudah kita cari sebelumnya dan juga untuk harga jual per unit juga menggunakan data yang sudah kita cari yaitu harga jual per unit tahun 2019 sebesar 312.500. Langsung penjualan tinggal dikalikan saja. Dapat total akhir yaitu sebesar 1,8 miliar 897.197.500. Yang kedua ada anggaran produksi untuk stabilitas menggunakan stabilitas produk. Terdapat penjualan unit, persediaan akhir, total barang jadi, kemudian persediaan awal dan juga jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, untuk persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000 sudah diketahui di soal, juga persediaan awal sebesar 30.000 sudah diketahui dari awal. Jadi untuk total 144.375 kita tambah dengan persediaan akhir TW4 yaitu 25.000, maka hasilnya 469.475. Kemudian kita kurang dengan persediaan awal 30.000.
Dapat hasilnya sebesar 439.375. Kemudian kita bagi jumlah triwulan masing-masing, hasilnya sebesar 109.844. Dan triwulan 1 cuma barang jadi 109.000 dikurang persediaan awal 30.000, hasilnya 39.844. Untuk mendapatkan persediaan akhirnya kita kurangkan dengan 100.000, dapat sebesar 39.144.000. Nah, persediaan akhir T1 akan digunakan sebagai persediaan awal untuk TW2. Kemudian persediaan akhir TW2 itu kita gunakan sebagai persediaan awal TW3. Dan persediaan akhir dari TW3 kita gunakan untuk persediaan awal TW4. Hasilnya 439.375. Yang ketiga ada anggaran produksi gunakan stabilitas persediaan. Nah, dengan stabilitas persediaan ini, alhamdulillah kita dapat ini persediaan akhir, total barang, dan persediaan awal serta barang jadi. Nah, untuk stabilitas persediaan kita harus menggunakan rumus untuk mencari intervalnya, yaitu dengan cara mengurangkan persediaan awal dikurang persediaan akhir, yaitu sebesar 5.000, terus dibagi jumlah triwulannya 4, dibagi 4, jadi hasilnya 1.250. Jadi persediaan akhir dari triwulan 4 bertambah 100.250 setiap triwulannya. Mundur. Nah, untuk persediaan awal kita mundur 1.250. Dapat hasilnya. Totalnya sama seperti stabilitas produk, yaitu 409.375. Jumlah barang jadi setiap triwulannya yaitu berbeda-beda, tidak sama seperti stabilitas produk, karena kita persediaan awal dan persediaan akhirnya kita menggunakan interval yang dicari tadi. Oke, yang keempat, anggaran persediaan bahan baku. Pertama, anggaran pemakaian bahan baku yang untuk kain. Ini ada masing-masing triwulan. Produksinya kita dapat dari yang sudah kita tulis sebelumnya, yaitu ini dua barang jadi yang akan diproduksi. 198.000, 50, 108.000, 119, 190, dan juga 119.135. Dan juga kemudian ada SUR atau standar penggunaan. Kalau untuk kain itu kita tahu tadi sebesar 0,5 meter, dan juga harga bahan bakunya 10.000. Dan bahan baku kita dapat dari produksi dikali jumlah standar pemakaian, yaitu sebesar 49.375. Itu setiap triwulannya. Terus dapat biaya bahan baku dapat dari harga per meternya dikali dengan kebutuhan bahan baku. Dapat hasilnya 2.468.750.000. Dan total untuk biaya pemakaian bahan baku kain 2019 sebesar 10.994.275.000. Yang untuk benang sama saja seperti untuk kain tadi, jumlah produksinya sama. Yang membedakan adalah standar penggunaannya. Untuk benang tadi sudah diketahui itu standar pemakaiannya 1 gulung setiap benang. Dan juga harganya sebesar 20.000. Kebutuhan bahan baku sama saja seperti tadi, dapat dari produksi dikali jumlah standar pemakaian, yaitu jumlah 98.150, itu seterusnya. Untuk biaya pemakaian bahan baku dapat tadi dari harga per meter dikali dengan kebutuhan bahan baku. Dan untuk total biaya pemakaian bahan baku untuk benang 2019 adalah 8.097.500.000. Kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Kemudian untuk anggaran pembelian bahan baku kita menggunakan kebutuhan bahan baku yang sudah kita cari dari anggaran pemakaian tadi. Untuk kain 49.375 untuk TW1, TW2, dan seterusnya. Nah, untuk persediaan akhir bahan baku ini kita dapat dari persediaan awal di soal, yaitu persediaan awalnya sebesar 4.000 meter kain. Jadi 1.000 untuk persediaan akhirnya kita kalikan 4.000 dikali 1,1. Kan 1,1 itu adalah kenaikan harganya itu sebesar 10% baik untuk kain dan juga benang.
sudah dapat. Dan kemudian untuk triwulan 2 persediaan akhirnya dapat dari triwulan 1 dikalikan dengan kenaikannya 10%. Begitu juga triwulan 3 dan triwulan 4. Nah, kata kebutuhan bahan baku didapat dari jumlah dari pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku. Nah, untuk persediaan awal, dari persediaan awal TW2 kita dapat dari persediaan akhir TW1. Untuk persediaan awal TW3 kita dapat dari persediaan akhir TW2, dan juga untuk persediaan awal TW4 kita dapat dari persediaan akhir TW3. Nah, ini kemudian ada jumlah persediaan bahan baku itu dikurang dari total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku, dapat sejumlah masing-masing triwulan segini. Kemudian harga per meternya itu 50.000. Sekarang untuk total pembelian bahan baku kita kalikan saja jumlah pembelian bahan baku dikali dengan harga per meter, dan dapat total untuk biaya pembelian bahan baku dikali tahun 2019 11.077.200.000. Kemudian untuk benang sama saja seperti yang tadi, pemakaian bahan baku kita dapat dari kebutuhan bahan baku di benang pada tahun 2013. Kemudian persediaan akhir bahan baku kita dapat dari persediaan awal bahan bakunya itu 1.200. Nah, persediaan akhirnya kita kalikan saja 1.200 dikali kenaikan sebesar 10% seperti di soal tadi, dapat hasilnya 1.230. Untuk TW2 juga sama. Nah, TW1 kita kalikan dengan kenaikan sebesar 10%. Begitu pula TW3 dan TW4. Untuk persediaan awal bahan baku TW2 kita dapat dari akhir TW1 seperti tadi. Begitu pula TW3 dan TW4. Nah, jumlah persediaan bahan baku kita dapat tadi dengan dikurang total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku. Dan harga masing-masing untuk benang yaitu 20.000. Dan kita cari total pembelian bahan baku untuk TW1 sebesar 1.997.400.000 didapat dari jumlah pembelian bahan baku dikali dengan harga per meter. Jadi total untuk biaya pembelian bahan baku benang tahun 2019 adalah sebesar 8.798.640.000. Nah, sekian penjelasan mengenai salah 1 dan 2 UTS praktik anggaran perusahaan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.